Lamine Nasraoui juga al Barça. Di sebuah sudut sunyi bernama Mataro, seorang bayi lahir ke dunia. Tidak ada pesta kembang api, tidak ada sorotan kamera, hanya ada doa dari seorang ayah imigran asal Maroko dan seorang ibu dari negara Guinea. Bayi itu diberi nama Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Nama ini mungkin baru terdengar nyaring di telinga dunia beberapa tahun terakhir. Namun di lorong-lorong sempit Rocafonda, nama ini sudah lama menjadi legenda lokal. Lahir pada 13 Juli 2007 di Mataro, sebuah wilayah pesisir di utara Barcelona, Yamal tidak lahir dengan sendok perak di mulutnya. Ia lahir di sebuah lingkungan di mana setiap jengkel tanahnya menuntut kerja keras. Tidak dari keturunan yang berada ataupun orang kaya. Di balik selebrasi, Lamine Yamal. Setiap kali Yamal mencetak gol, ia akan menyilangkan jarinya, membentuk angka 304. Bagi orang luar, itu mungkin hanya selebrasi keren, namun bagi penduduk setempat, itu adalah pernyataan harga diri. 08304 adalah kode pos Rocafonda. Wilayah ini sering mendapat stigma buruk sebagai kawasan tertinggal. Namun, bagi Yamal, disinilah ia belajar bahwa hidup adalah tentang bertahan. Keren juga ya selebrasi si anak bocah ini. Ayahnya, Mounir, menyadari sejak dini bahwa putranya memiliki anugerah yang tidak dimiliki anak lain. Ia bukan tipikal orang tua yang hanya menyuruh anaknya bermain. Mounir adalah kritikus pertama Yamal. Ia membawa Yamal ke berbagai kompetisi jalanan, memaksanya berhadapan dengan lawan yang secara fisik jauh lebih kuat, lebih kasar, dan lebih berpengalaman. Inilah alasan mengapa saat ini, ketika Yamal berhadapan dengan bek-bek elit Eropa, ia tidak terlihat gentar. Rasa takutnya sudah habis dikikis oleh kerasnya sepak bola jalanan di Mataro. Ia terbiasa kehilangan bola dan harus merebutnya kembali di tengah teriakan orang-orang dewasa. Tekanan di stadion berkapasitas 50.000 orang tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan harus memenangkan pertandingan taruhan di lapangan beton demi sebuah kebanggaan lingkungan dan keluarganya. Perubahan di LA Masia. Pada usia 7 tahun, pemandu bakat Barcelona melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di saat anak seusianya masih sibuk mengejar bola tanpa arah, Yamal sudah menunjukkan insting posisi yang luar biasa. Ia pun diboyong ke La Masia. Namun, transisi dari sepak bola jalanan ke sepak bola terstruktur bukanlah hal mudah. Di akademi, ia harus membuang kebiasaan-kebiasaan liar dan menggantinya dengan pemahaman taktik yang sangat disiplin. Di bawah asuhan pelatih-pelatih terbaik dunia, bakatnya tidak hanya dipoles tapi dirombak. Yamal diajarkan bahwa sepak bola adalah tentang ruang dan waktu. Ia mulai memahami kapan harus menahan bola untuk memancing lawan keluar dan kapan harus melepaskan umpan yang mematikan. Kemampuannya menyerap informasi sangat menakutkan. Di La Masia, ada sebuah catatan internal yang menyebutkan bahwa Yamal memiliki IQ sepak bola yang setara dengan pemain tim utama, meskipun saat itu ia masih di level U ke-15. Ia jarang melakukan dribble yang sia-sia. Setiap sentuhannya memiliki tujuan. Jika ia melakukan gerak tipu, itu bukan untuk pamer, tapi untuk menciptakan jalur operan baru. Inilah yang membuatnya sangat efisien. Kita akan membedah bagaimana perubahan massa ototnya dipantau secara ketat oleh tim medis klub. Mereka tahu, tulang dan sendi seorang anak 15 tahun sangat rentan jika dipaksa menahan beban latihan tim senior. Maka, dibuatlah program rahasia yang memastikan pertumbuhannya berjalan alami, namun kuat secara struktural. Psikologi sang fenomena. Apa yang terjadi di dalam kepala seorang anak berusia 16 atau 17 tahun saat ia harus memikul beban klub sebesar Barcelona? Kebanyakan pemain akan hancur oleh ekspektasi, namun Yamal memiliki semacam perisai psikologis. Ia jarang terlihat gugup. Ketenangan ini seringkali disalahartikan sebagai sikap acuh tak acuh. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk fokus yang sangat dalam. Klub menerapkan aturan ketat untuk menjaganya.
ia dilarang terlalu banyak tampil di media. Keluarganya pun sepakat untuk menjauhkan Yamal dari gemerlap kehidupan malam atau pengaruh agen yang hanya mencari keuntungan instan. Ia tetap harus menyelesaikan tugas sekolahnya di asrama klub, sebuah cara untuk mengingatkannya bahwa ia masihlah seorang pelajar. Pada akhirnya, Lamine Yamal adalah sebuah prototipe pemain masa depan. Ia memiliki teknik klasik jalanan, namun dieksekusi dengan disiplin taktik modern, bedah genetik, dan ketahanan fisik. Banyak pengamat bertanya-tanya, bagaimana tubuh seorang remaja mampu menahan intensitas sepak bola Eropa yang sangat kasar dan percepatan yang tinggi. Secara biologis, Yamal memiliki keunggulan pada fast twitch muscle fibers atau serat otot cepat yang memungkinkannya melakukan akselerasi instan tanpa ancaman cedera otot yang besar. Namun, ini bukan sekadar faktor alami. Tim nutrisi di Barcelona merancang diet makronutrisi khusus untuk mendukung kepadatan tulang Yamal yang masih dalam masa pertumbuhan. Pengaruh budaya Maroko dan Guinea. Identitas Yamal adalah jembatan antara dua benua. Dari garis keturunan ayahnya, ia mewarisi kegigihan khas pemain-pemain Maroko yang dikenal memiliki stamina luar biasa dan teknik individu yang liar. Sementara dari ibunya, yang berasal dari Guinea, ada ketenangan dan kekuatan fisik yang stabil. Jadi daerah berasal itu penting ya untuk kelangsungan keturunannya. Budaya ini menciptakan karakter yang unik. Ia memiliki keberanian untuk melakukan penetrasi yang berisiko, namun tetap memiliki disiplin tinggi dalam menjaga posisi. Di rumah, ia tetap menjalankan tradisi keluarganya, yang membantunya tetap membumi dan tidak terdistraksi oleh gaya hidup mewah pemain sepak bola Eropa pada umumnya. Mentor tersembunyi di ruang ganti. Siapa yang membimbing Yamal di balik layar? Di ruang ganti, ia dikelilingi oleh para pemain senior yang bertindak sebagai kakak asuh. Pemain seperti Robert Lewandowski atau kapten tim memberikan arahan taktis sekaligus proteksi mental. Mereka memastikan Yamal tidak merasa sendirian saat menghadapi kegagalan di lapangan. Hubungan ini sangat krusial agar Yamal tidak terjebak dalam rasa frustrasi saat penampilannya sedang menurun. Para senior ini juga membantu Yamal memahami dinamika ruang ganti klub besar, mulai dari cara menghadapi media hingga cara menjaga privasi di luar lapangan. Perlindungan kolektif inilah yang membuat transisi Yamal dari akademi ke tim utama berjalan tanpa hambatan. Berarti, nilai pasar dan dampak ekonomi ke Barcelona. Yamal bukan hanya aset olahraga, tapi juga fenomena ekonomi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, nilai pasarnya melonjak dari 0 menjadi lebih dari 100 juta euro, menjadikannya remaja termahal dalam sejarah sepak bola. Namun, angka ini menciptakan beban ekspektasi yang sangat berat. Dan kontraknya dihargai dengan klausul rilis sebesar 1 miliar euro, sebuah angka simbolis untuk memberitahu dunia bahwa ia tidak dijual. Pengaruhnya juga terlihat pada penjualan jersey dan hak siar klub yang kembali bergairah karena orang ingin melihat si bocah ajaib ini beraksi. Ia adalah pusat dari gravitasi komersial baru bagi Barcelona yang sedang dalam masa pemulihan finansial. Kita menyadari bahwa kita bukan sedang melihat Messi baru. Kita sedang melihat standar baru dalam dunia sepak bola. Seorang pemain yang membuktikan bahwa usia hanyalah angka jika didukung oleh disiplin, lingkungan yang tepat, dan mentalitas yang sudah ditempa oleh kerasnya realitas sejak usia dini.